Pertanyaannya kembali pada Anda. Apakah Anda bisa jadi konglomerat? Ya, ini ada 3 golongan kelas ekonomi. Ya, yang pertama adalah golongan miskin, golongan kedua adalah kelas menengah, golongan ketiga adalah konglomerat. Tanya ke diri Anda, saya bisa masuk yang mana ya? Ya jangan sampai yang pertama ya, miskin ya. Kebanyakan orang puas sampai kelas menengah. Oh, saya sudah penghasilan 80 juta sebulan, ya, atau 50 juta sebulan. Sudah cukup, ya. Betul, Anda cukup untuk diri Anda. Tapi untuk orang sekeliling Anda, nggak cukup, Bapak Ibu. Misalkan keluarga Anda pinjam uang, 5 juta deh. Waduh, nggak cukup. Saya kan mesti bayar KPR, bayar ini. Anda seorang middle class. Anda seorang kelas menengah. Anda cukup hanya untuk diri sendiri, ya. Kenapa orang nggak bisa pindah ke yang ke kelas terakhir, Bapak Ibu, yang konglomerat? Karena hidup mereka hanya untuk bekerja cari uang, ya. Orang yang masuk ke konglomerat karena mereka menggunakan uang mereka yang mereka dapat, lalu diinvestasikan, bisa itu ke properti, bisa itu ke saham, bisa itu ke logam mulia, ya, atau dia buka bisnis yang baru. Pokoknya diinvestasikan penghasilan mereka. Lalu setelah itu, ya, uang yang mereka investasikan ke dalam ini akan menghasilkan uang untuk mereka. Makanya mereka tidak bekerja untuk uang. Uang yang bekerja untuk mereka. Nah, ini adalah kelas yang konglomerat. Tapi kalau Anda saat ini masih hanya bekerja untuk uang, Anda tidak bekerja, Anda tidak dapat uang, bersiap-siaplah Anda akan turun ke kelas yang paling terakhir, yaitu golongan yang miskin. Pada saat Anda pensiun, pada saat Anda mulai sakit, pada saat Anda mulai tua, Anda sudah tidak lagi di golongan kelas menengah. Tapi Anda akan masuk ke golongan orang yang miskin. Ya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, kita semua yang di sini, tidak peduli Anda mulai dari kelompok yang miskin atau kelas menengah, kita semua bisa mencapai kepada konglomerat ini, kelas yang konglomerat. Ya, Anda mau tahu? Nah, Anda pelajari slide-slide berikut ini. Ya, di Atomi Bapak Ibu, kita tahu kalau kita tanya kepada mungkin 10 orang yang pernah join Atomi, jawaban mereka apa? Oh, saya udah pernah join, itu kan MLM. Oh, itu mah network marketing. Itu bukan untuk saya. Saya nggak cocok bisnis beginian. Ya, saya nggak cocok cari-cari orang. Saya nggak cocok suruh jualan. Itu bukan bidang saya. Saya pokoknya nggak mau di MLM. Berarti orang ini tidak paham akan atom. Ya, apalagi kalau Anda yang jawab seperti itu, berarti Anda tidak paham akan atomik. Saya tidak akan jelaskan terlalu detail ya tentang perbedaan MLM dengan supermarket, tapi kuncinya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Anda hanya sebagai seorang pelanggan supermarket tertentu ya, Anda biasanya dapat apa? Cashback kan? Ya paling banyak 3%. Nggak akan lebih dari 3%. Ya paling normal sih 1% ya. Kalau dia punya kredit card khusus 2%, kalau punya member card dan lain sebagainya dia paling 3%. Itu doang ya. Nah, Atomi merupakan shopping mall yang online dan yang sudah global. Ya, di dalam shopping mall ada apa saja? Ada toko baju, ada toko sepatu, ya, ada supermarket, ada toko ABC, pokoknya lengkap ya yang namanya shopping mall. Nah, kalau Atomi tidak mengambil bentuk MLM atau network marketing atau pemasaran jaringan, Atomi hanya boleh kasih maksimum 3% cashback. Paham ya? Tapi karena Mister Park, dia mau membuat sebanyak-banyaknya konglomerat sebelum dia meninggal. Dia harus ambil bentuk MLM. Karena dengan bentuk MLM di Korea Selatan ya, dia boleh memberikan sampai 35% sebagai komisi dari total omset Atomi.
Ya, misalkan omset Atomi hari ini 100 miliar. 35 miliar Mister Park atau Atomi berikan sebagai komisi untuk para konsumer. Tapi kalau dia bukan MLM, Mister Park cuma bisa kasih 3%. Bisa kaya nggak Anda jadi seperti ini, cashback 3%? Anda nggak akan bisa jadi konglomerat. Anda nggak bisa jadi orang kaya hanya dengan 3%. Paling ya belanjaan Anda jadi gratis mungkin ya. Tapi kalau Anda mau kaya, Anda mesti dapat 35%. Nah, ini seperti pemilik. Ya, jadi kalau Anda sudah ada di Atomi, Anda harus paham dulu, Anda sebagai pemilik suatu online shopping mall yang sudah global, yang menjual produknya lebih dari 500 jenis. Ya, Anda siapa? Pemilik atau customer? Kalau Anda masih jawabnya sebagai customer, tidak masalah. Ya, Anda pakai produk 500 jenis ini, Anda sudah untung. Tapi kalau Anda mau jalankan bisnis, Anda harus punya mental seorang pebisnis. Mental pebisnis apa, Bapak Ibu? Mental pebisnis tidak pernah pakai produk merek orang lain kalau bisnis Anda jual produk tersebut. Betul ya? Kalau Anda, misalkan Anda pemilik sampo deh, ya Anda bikin sampo mereknya Anda pakai merek sampo orang nggak? Sampo yang depannya S, Sun titik-titik-titik, Pen titik-titik. Nggak mungkin Bapak Ibu. Anda pasti dengan bangga pakai sampo merek Anda. Ya, Anda pemilik loh. Anda yang punya loh. Kenapa tidak di Atomi? Kita punya 500 jenis. Dari kepala sampai kaki. Luar dan dalam. Suplemen komplit. Kenapa masih pakai suplemen merek orang? Kenapa masih pakai skincare merek orang? Kenapa masih pakai sampo merek orang? Sabun merek orang? Anda pemilik. Tidak heran Anda tidak sukses. Ya, itu langkah pertama Bapak Ibu. Anda mau jadi orang sukses di Atomi, pakai semua produk Atomi yang Anda jual di shopping mall Anda. Anda pemilik. Ya, kalau Anda masih belum bisa lewatin ini, udah jangan mimpi terlalu jauh Bapak Ibu. Mau jadi penghasilan 25 juta, 100 juta, 1 miliar sebulan. Itu terlalu jauh. Mimpi Anda adalah bagaimana saya jadi pemakai daripada shopping mall saya sendiri. Itu dulu mimpi Anda. Ya, target Anda minimal itu dulu. Setelah itu lewat, nah baru Anda bisa mulai melengkapi semua daripada itu ya. Dan Atomi merupakan online shopping mall, artinya kita tidak pernah tutup. 24 jam sehari kita buka, 7 hari seminggu kita buka ya. Toko Anda loh, shopping mall Anda loh. Dan sudah buka di 57 negara. Ya, jadi kalau mau beli produk di mana Bapak Ibu? Di website Atomi Indonesia resmi, atau kalau Anda di Kanada atau Amerika, Anda harus masuk ke website Atomi Kanada atau website Atomi Amerika. Anda juga bisa menggunakan aplikasi di handphone Anda ya, dan pastikan sudah masuk ke negara Anda ya. Kalau Anda di Jepang, masuk ke setting ganti region Jepang. Anda di Indonesia, masuk ke setting region Indonesia. Nah, pastikan hanya mendapatkan produk Atomi dari website resmi ataupun aplikasi. Boleh nggak pamer di ruko? Tidak boleh. Ya, karena seorang pemilik pusat pelatihan tidak boleh menjual produk Atomi tanpa PV. Jadi kalau Anda ke suatu ruko atau pusat pelatihan A, B, C, Anda beli sampo lalu Anda tidak dapat PV, nah itu pelanggaran kode etik. Ya, boleh nggak Pak Max saya beli di online platform yang lain? Di situ ada jual loh produk Atomi, apalagi Hemohim murah-murah gitu ya. Tidak boleh. Karena ke satu sudah banyak produk Atomi yang dipalsukan. Jadi Anda nggak yakin ini produk asli yang mereka jual atau enggak? Atau produk yang sudah kadaluarsa atau enggak? Ya, karena semua produk yang Atomi jual yang di website ataupun aplikasi punya garansi 30 hari uang kembali. Bila Anda tidak suka bisa dikembalikan. Punya jaminan keaslian, punya jaminan halal, ya, punya poin atau PV. Nah, PV ini yang akan menjadi penghasilan seumur hidup sampai anak dan cucu buat Anda. Jadi kalau Anda kerjaannya beli dari orang, beli dari ruko,
ya beli dari online platform yang nggak jelas. Kesatu, Anda tidak akan dapat penghasilan. Kedua, bersiap-siaplah kalau Anda mendapatkan produk palsu, jangan salahin Atomi. Salahin Anda sendiri, ya. Anda mau irit berapa puluh ribu, tapi meresikokan mendapatkan produk palsu atau kadaluarsa, silakan. Kalau Anda sampai terjadi sesuatu dengan kesehatan Anda, ginjal Anda rusak, liver Anda rusak, jangan salahin Atomi, ya. Jadi pastikan Anda hanya beli lewat online shopping mall Atomi yang resmi dan juga aplikasi resmi. Mengapa Atomi? Karena kita tidak bisa melewati produk keperluan harian ini, Bapak Ibu ya. Anda bangun tidur langsung sikat gigi, mandi, keramas, cuci baju, cuci piring. Semua produk ini adalah produk keperluan yang dimana Anda tidak bisa lepas ya. Walaupun negara Anda sedang perang, Anda pasti masih sikat gigi, masih mandi. Artinya poin Anda ini masih terus berjalan. Ya, ini artinya bisnis yang bebas resiko. Kecuali ada suatu bisnis yang jualnya tidak jelas. Produk bukan produk keperluan harian. Contoh, ya kaca-kaca yang ajaib bisa menaikkan ion dan lain sebagainya. Tidak semua orang perlu itu, ya. Atau jus anti kolesterol, anti diabetes, nggak semua orang kolesterol, nggak semua orang diabetes. Dan produknya hanya 2 atau 3 macam, ya. Atau yang hanya oil minyak-minyakan. Nggak semua orang pakai minyak-minyakan wangi-wangian gini, ya. Tapi kalau di Atomi, semua orang perlu sikat gigi nggak? Perlu. Apalagi yang seperti saya, perlu minum kopi, perlu makan ramen, ya, perlu cuci piring, perlu cuci baju. Ini adalah bisnis untuk semua orang. Ya, Anda tidak mahir bicara, tidak mahir presentasi, yang penting Anda kasih hasil di muka Anda, misal Anda pakai skincare gitu ya, muka Anda sekarang glowing, Anda nggak bisa ngomong, muka Anda yang ngomong. Muka lu kok beda sekarang? Dulu kusam kok sekarang glowing ya, pakai apa? Nah, produk yang berbicara kalau di Atomi, ya. Atau kesehatan Anda yang dulunya buruk ya, sekarang bisa jalan, udah nggak sakit lagi. Minum apa? Minum Hemohim. Nah, ini yang produk yang berbicara kalau di Atomi ya. Tapi kalau di perusahaan lain, bisnis lain, Anda yang harus mahir. Mahir berjualan, mahir presentasi dari A sampai Z, ya. Kalau di Atomi, Anda cukup pakai, tunjukkan hasil, lalu produk yang berbicara untuk Anda. 구독, 좋아요 눌러주세요.